Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya Sylvia Vika Ahira. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pelatihan keset kain perca. Sekarang ini banyak sampah organik maupun non-organik yang biasanya hanya dibuang sembarangan atau dibakar. Bahkan di daerah tempat tinggal saya, sampah organik maupun sampah non-organik itu kebanyakan malah dibakar dan menimbulkan polusi udara. Padahal dengan sampah tersebut kita dapat menyulapnya menjadi produk yang bermanfaat, bernilai, serta dapat mengurangi limbah. Seperti limbah kain perca biasanya hanya dibuang dan dibakar, padahal dapat dibuat menjadi produk kerajinan keset dari kain perca. Limbah kain perca yang ada di konveksi maupun penjahit-penjahit dapat dibuat keset yang dapat dijual. Kita dapat membeli kain perca di konveksi dengan harga yang murah, atau bahkan hanya dikasih dengan percuma oleh pihak konveksi. Keset kain perca juga dapat dibuat tanpa mesin jahit, yaitu dengan menggunakan jahit manual dengan tangan. Namun, apabila memiliki alat jahit, akan lebih baik lagi dalam pembuatannya, karena akan lebih rapi dan lebih cepat. Kerajinan kain perca memiliki nilai jual yang dapat menambah penghasilan. 1 kilo kain perca dapat dibuat menjadi 3-4 buah keset kain perca dan membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Namun, lama pembuatan juga tergantung kemahiran pembuat. Jika sudah sering membuat, maka pengerjaannya juga akan semakin cepat. Begitu pula sebaliknya. Seperti seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Lompoe, kain perca dibuat menjadi keset. Keset yang sudah jadi kemudian dijual dengan harga mulai dari Rp10.000 sampai Rp40.000 per buah. Kita akan mendapat keuntungan dan juga ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah. Pengertian kain perca itu sendiri adalah kain sisa potongan yang sudah tidak terpakai. Untuk pabrik konveksi dan penjahit-penjahit yang sukses, kain perca biasanya hanya dibuang. Namun di tangan orang-orang yang kreatif, kain perca akan menjadi barang yang dapat dijual kembali. Kerajinan kain perca sudah ada dari zaman Mesir kuno dan Cina kuno, yaitu sekitar 5.000 tahun yang lalu. Pada saat pertengahan abad, kain perca digunakan untuk melapisi baju perang para prajurit. Namun, pada abad ke-6-8, orang Eropa berpindah ke Amerika, sudah mulai mengenal teknik kerajinan kain perca untuk membuat selimut, baju, dan sebagainya. Pada akhir abad 18-19, mulai menemukan pola kombinasi dan bahan kain yang tepat untuk hiasan. Sejak saat itu, kerajinan kain perca tersebar dibawa oleh para pengembara dan musafir ke seluruh dunia. Seni kerajinan kain perca atau quilting sudah ada sejak abad 19 di USA, Mesir, Cina, dan Eropa. Sekarang ini sudah menyebar ke seluruh dunia, walaupun di Indonesia seni kerajinan perca sudah ada sejak dulu, namun beberapa tahun belakangan ini mulai berkembang menjadi kesenian modern. Tidak jarang para pengrajin kain perca dengan sengaja menggunakan bahan baru yang dipotong-potong, kemudian dibentuk kembali dengan teknik kerajinan kain sehingga hasilnya lebih berkualitas dan memiliki nilai estetika. Pembuatan keset kain perca dapat menjadi peluang usaha bagi masyarakat. Dengan kreativitas dan kemauan, limbah kain perca hanya dibuang atau dibakar dapat dijadikan produk yang bernilai guna dan dapat dijual. Banyak penjahit ketika memiliki orderan yang sedikit atau sepi orderan, memanfaatkan kain perca untuk dibuat produk seperti keset, gantungan kunci, bros, dan sebagainya, sehingga dapat menambah penghasilannya. Apalagi saat pandemi seperti sekarang ini, masyarakat yang biasanya bekerja di luar rumah atau di kantor, menjadi bekerja di rumah atau work from home. Tidak jarang dari mereka mendekorasi rumah mereka agar nyaman untuk bekerja. Keset yang bersih dan menarik akan mempercantik ruangan rumah. Selain itu, sekarang ini musim hujan, keset yang ada di rumah akan mudah kotor atau basah, sehingga perlu persediaan untuk mengganti keset tersebut.
Peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha keset kain perca. Tujuan dari pembuatan keset kain perca adalah untuk mengurangi limbah kain perca yang biasanya hanya dibuang atau dibakar. Masyarakat yang memulai usaha keset kain perca dapat menghasilkan keuntungan dari limbah tersebut dengan modal yang sedikit, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Ada beberapa jenis perca batik yang masing-masing berbeda jenis bahan. Dua di antaranya yang masih banyak, yang paling banyak adalah jenis kain batik dari bahan katun dan sunwash. Kain perca batik bisa dimanfaatkan menjadi beberapa bentuk kerajinan yang fungsional dan bernilai jual, misalnya tas, sandal, taplak meja, sprei, sarung bantal dan sarung guling, tudung saji dan tutup gelas, bros, keset, rok atau daster, dan sebagainya. Untuk alat dan bahan untuk membuat keset kain perca adalah yang pertama ada alatnya, yaitu ada jarum pentul, gunting, dan mesin jahit. Untuk bahannya ada kain perca dan kain pelapis atau furing. Kemudian, sebagai langkah awal membuat keset kain perca, dengan bantuan mesin jahit, pengrajin dapat memotong kain perca dengan ukuran kurang lebih 4 x 4 cm, 8 x 8 cm, atau 12 x 12 cm, sesuai dengan seberapa banyak ketersediaan jenis kain tersebut. Jadi, harus disesuaikan dengan seberapa banyak persediaan kain yang ada. Kain percanya itu seberapa banyak, seperti itu. Kemudian untuk cara pembuatannya, yang pertama, kain perca yang telah dipotong-potong tadi dilipat secara diagonal agar membentuk segitiga sama kaki. Selanjutnya, tempatkan bagian alas segitiga sama kaki pada bagian atas. Lipat kedua pucuknya ke sisi bawah. Kemudian pertemukan antara pucuk kanan dengan pucuk kiri lipatan kain, tusuk dengan jarum pentul agar posisinya tidak berubah. Lalu, sediakan kain perca berukuran lebih besar dan tebal untuk bagian alasnya. Bentuk menyerupai lingkaran. Potong bahan pelapis sesuai ukuran dan bentuk alas keset tersebut. Kemudian, jahit secara keliling potongan kain alas dengan kain pelapis secara bersamaan. Sisakan sedikit ruang untuk membaliknya. Lalu, jahit kedua kain tersebut lewat bagian paling menjorok ke dalam. Setelah proses jahit selesai, balikkan hasil jahitan kain pelapis dan kain alas agar posisi jahitannya berada di dalam. Kemudian rapikan lagi apabila masih terlihat ada celah pada sambungan kedua bahan kain tersebut. Tempel beberapa potongan kain perca yang telah dipotong dan dibentuk sebelumnya, kemudian jahit secara bertahap sampai memenuhi keseluruhan alas keset. Tutup bagian tengah keset dengan potongan kain. Selanjutnya, keset kain perca sudah siap digunakan. Langkah promosi. Promosi keset kain perca dapat dilakukan melalui media sosial. Karena dengan media sosial, kita dapat mempromosikan produk dengan lebih luas. Promosi bisa melalui Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Promosi juga dapat dilakukan melalui aplikasi belanja online seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Proses promosi, foto yang digunakan harus menarik, karena foto merupakan salah satu daya tarik dari konsumen. Selain dengan media sosial, promosi juga dapat dilakukan dengan cara mulut ke mulut dan menitipkan produk ke warung. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.